di kampung. Makanya saya ini mau doakan sama dia sebelum dia kembali ke rahmatullah, mending dia kembali ke fitro dulu kan. Maksud saya kan begitu. Iya Bang Dulos. Coba doakan dulu Deng, doakanlah dulu musiknya. Ya. Coba. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Bang Dulos ya Allah ya. Mungkin hari ini atau besok cepat-cepatlah berikan dia hidayah ya. Kesembuhan dulu. Hidayah dulu, gampang itu masalah kesembuhan. Orang yang sakit sembuh dari sakit pasti mati juga. Hidayah itu yang penting. Kalau mendoakan itu Bang Loding, gini nih ya, misalkan kalau saya ini mendoakan orang, ya nggak mesti harus orang Kristen. Ketika saya bilang, Bu, boleh nggak saya berdoa secara agama saya? Oh boleh Mas, gitu. Ya udah saya doakan. Nah ini kalau saya kasih waktu, sebaik-baiknya mendoakan orang kafir itu, ini bentar ya. Ini pendapat apa? Saya punya guru. Sebaik-baiknya mendoakan orang kafir itu doa agar dia mendapat hidayah, bukan doa kesembuhan. Nanti kalau tambah sembuh kau tambah kafir. Doakan hidayah dulu. Ketika kamu sudah dapat hidayah, misalnya nih ya, kamu syahadat hari ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu kamu selesai syahadat, rungkatlah kita dari komal ini, terus kamu mati, langsung jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kisah, saya nggak tahu kebenarannya, Fir'aun itu gelar ya, bukan nama orang teman-teman. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, apakah tidak bisa? Kan tidak bisa. Sudah tidak bisa. Lah ya makanya bilang percuma toh. Sudah tidak bisa. Yang bisa toh. Ya, sekarang kamu seperti Firaun tidak? Kamu seperti Firaun tidak? Kenapa? Apa bedanya dengan Firaun yang dia membaca? Ya sudah, asyhadu. Memang kau Bang Loding nggak tahu kalian ini kiblatnya ke arah mana pengajaran kalian ini. Maksudnya? Sudah disumpah mulutnya sama malaikat. Bagaimana? Ada jas merah 01. Enggak selalu Loding, cuma pura-pura baik. Cuma pura-pura baik katanya. Enggak lah, ngapain lah teman-teman. Enggak lama lagi Los, cepat. Sejauh ini teman-teman, sejauh ini saya bertemu sama Dulos ini, saya masih memberikan dia orangnya baik sejauh ini teman-teman. Saya tidak tahu kalau dia di komal-komal lain, saya tidak tahu. Tetapi ketika dia bertemu sama saya, setahu saya dia baik. Begitu. Dia Kalau penghujat tuh di komalnya. Iya tidak apa-apa. Kalau memang dia penghujat di komal dia dan ketika naik di komal saya dia tidak menghujat, dia pura-pura baik, si Dinda, berarti itu membuktikan bahwa dia ular beludak. Dinda nih, kau ada masalah apa sama aku Dinda? Dia penghujat, kau itu sudah namanya seujon. Jangan-jangan sudah seujon kau Dinda. kau suka mungkin sama Bunda Dinda atau gimana? Aduh. Kan janda-janda Islam itu kan janda-janda soleha, cantik, bersih, dari wudhu. Beda sama janda Kristus. Justru kalau bicara tentang janda, kebanyakan janda-janda Kristen itu yang yang membuat kita itu harus kuat imannya Bang Lodi. Karena di Korea langsung bersuara bukalah. Baru dipegang. Bukan begitu maksudnya. Ya, oten-oten yang mau naik ya, silakan oten-oten naik yang mengatakan bahwa Yesus tidak punya Tuhan ya, biar saya yang libas kalian. Yesus punya Tuhan secara ekonomis ya, tentu, karena Yesus adalah hamba Tuhan. Dikatakan dalam Injil ya. Secara ekonomis maksudnya bagaimana? Itulah kau nggak ngerti Bang Loding, percuma ku bahas panjang-panjang kau nggak akan ngerti. Ada ibu pendeta, Assalamualaikum Bang Amar, ada ibu pendeta, janda pun dia. Ibu pendeta janda pun dia, tapi dia seperti kamu bimbang, mau ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Itu ini, silakan Bu Pendeta. Assalamualaikum Pendeta warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa'alaika Bu Pendeta. Ini bukan ibu pendeta, dia penggemar saya Bang Loding. Bahasan apa nih kakak? Baru bangun tidur saya. Gimana Nona? Ini. Nona, bagaimana kabar Nona? Ya,
Dulos mengatakan, Sirait mengatakan Yesus punya Tuhan, dia setuju. Bagaimana menurut kamu? Silakan. Aduh, ini si Rait sakit. Sakit. Butuh Sakit kau. Sudah saya bilang kan? paracetamol. Teman-teman saya maaf ya, saya nggak bisa duduk ya karena mah saya kambuh, nggak tahu kenapa ini. Sorry ya. Katanya kau sakit itu, Sirait. Gimana dulu? Kau sakit katanya. Kalau justru si Fiat ini yang sakit. On cam kau Fiat. On cam kau. Ditantang kau. Jangan kau menghujat ini kau. On cam kau. Coba. Memang yehi kau. Jelek gak bisa on cam kakak. Dia ini Yehi, betul, Yehi. Beta sih Yehi. bisa on cam kakak. Beta jelek. Kau jangan bikin malu orang-orang timur. Orang timur tidak ada yang takut. Orang timur itu pemberani. Beta sih takut, cuman Sudah on cam tuh. nanti Kau takut karena kau mungkin ada rasa bikin salah toh. Tidak sing. Kau tuh takut open cam karena apa? Karena kau sudah melakukan kesalahan. Makanya kau takut open cam. Kalau begitu, kalau kau adalah orang benar, adalah orang yang hidup tidak pernah menghujat, on cam lah. beta sih mau kenapa paksa? Sudah kau turun sudah. Oh, beta turun. Host beta turun udah. Jangan dulu baku marah. Dia Sekarang begini, sabar begini. Jangan cuma kalian punya hubungan, saya pun jadi sasaran. Jangan dulu. Begini, Fiat. Kukutuk kau jadi ini, kukutuk kau. Ya, Fiat. sekali dan beta kakak. Sabar, dengar dulu. Ketika si Rait Dulos mengatakan Yesus punya Tuhan, dia membenarkan itu. Kenapa kamu mengatakan dia sakit? Apanya yang sakit? Atau silakan kamu buktikan. Yesus punya Tuhan ini menurut Edis. Begitu, silakan. Begini kakak. Kok menurut Edi sih? Bukan menurut Edi, menurut Alkitab. Oh, menurut menjelaskan Alkitab, silakan. Menurut Yesus Alkitab, itu hamba Tuhan. Yesus itu adalah bentuk Biarkan Fiat dulu. ketaatan. Silakan Fiat. dia ini sakit mata, tapi dia omong banyak sekali ya. Kau diam Fiat. Nanti saya minta kau ini belis baru. Dia suruh beta diam sudah. Coba Fiat kau jelaskan itu. Sepakat tidak kalau Yesus punya Tuhan? Begitu. Biar dibantah oleh Dulos. Masa dia minta belis, Bang Loding dia minta belis dengan saya ini minta bilang 15 ekor kuda. Tuhan Allah. Nanti masalah belis itu nanti. Coba silakan Fiat. Ayo dia usir beta le, baru dia jahat sekali dengan beta Kalau kau tarima beta pun perasaan, bilang sah, tak usah benci-benci sekali. Parlentico. Oke, jadi ketika kita mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, tanpa kita sadari kita sedang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan. Alkitab menulis bahwa Yesus bukan ciptaan sebab Yesus dilahirkan dari firman atau dikatakan dari Roh Kudus. Ketika dia dikatakan lahir dari Roh Kudus, dia bukan ciptaan. Itu perlu dipahami sebagai seorang Kristen. Begitu. Oke, begini Fiat. Coba kau jelaskan dulu kristologi sama aku ya. Kalau kau tidak mengatakan bahwa Yesus ini bukanlah hamba Tuhan, kalau begitu hapuslah itu perikop yang ada dalam kitab Lukas atau Matius itu. Bagaimana? Astagfirullahaladzim. Apa? Kenapa saya mau beta ajar saya tentang kristologi apa dulu? Bicara tentang kristologi. Saya dengar beta Bapak Ya, bicara sudah, tentang cepat. kristologi. Pertama-tama kita harus memahami tentang nubuatan Kristus dalam perjanjian lama. Nubuatan Kristus dalam perjanjian lama tidak dikatakan bahwa dia akan dilahirkan menjadi anak manusia, tetapi dikatakan bahwa dia akan dilahirkan dari sabar. Halo? Tes. Ya, silakan. Oh ya, jadi pertama-tama tuh kalau mau belajar kristologi kita harus memahami tentang nubuatan Kristus dalam perjanjian lama.
Yang kedua, apa makna nama Yesus dalam kitab Yesaya? Jadi saya ini mau belajar. Fiat, kau tahu kristologi ke Seng? Astagfirullah Tuhan Yesus. Sekarang beta tanya saya dulu. Kristologi itu dasarnya apa? Kristologi itu adalah ilmu mempelajari bagaimana keilahian Yesus. Ya, yang berbicara tentang dua natur yang tidak terpisah dan juga tidak bercampur. Hal begitu saja kok masih salah-salah baru menjelaskan kesah. Bagaimana nih? Itu sudah, karena saya itu lihat beta langsung ada rasa benci. Saya nggak ada rasa sayang para kakak adik. Makanya saya itu selalu merasa bahwa apa yang beta perkatakan tuh salah. Beta jaga Fiat ini perasa. Silakan lanjut. Jadi kalau berbicara tentang kristologi itu apa? Kristologi itu ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Bukan tentang Yesus, tapi tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan di situ bukan hanya teos, tetapi di dalamnya ada teos. Oke. Di situ bukan tentang yang dilahirkan saja, tetapi imanen. Sebelum dia dilahirkan dia sudah ada, yaitu firman. Begitu Tata, kakak Nyong Serain. Ya lanjut kakak host. Ini kakak Sirai ini susah, benci sekali para beta ya. Dia beta bernapas dia benci. Aduh, lanjut sudah. Ya, silakan. Ya. Gimana? Ini juga sepakat ya. Ini si Mayer juga sepakat kalau Yesus punya Tuhan ya. Sepakat juga, Dulos juga sepakat Yesus punya Tuhan. Nah, bagaimana sekarang Anda Fiat? Coba. Miss Islam Kristen? Misi? Iya, halo. Iya, Islam Kristen? Muslim. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiat, Ya, waalaikumsalam. Fiat coba jelaskan dulu Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-27. Silakan Fiat. Nah, silakan Kisah Fiat. Para Rasul 4 ayat yang ke-27. Kisah Para Rasul 4 Ayo. 27. Fiat. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-27. Fiat, coba jelaskan dulu. Fiat. Aduh, Fiat, ayo asyadu, Fiat, asyadu. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang salah? Coba kau jelaskan Kisah Para Rasul 4 nomor 7. Coba kau jelaskan. 27 kalau dia yang 27. Oh, 27. Lihat dulu. 27. Kisah Para Rasul 4 ayat 27. Tunggu beta buka, beta baca. Sabar, beta sedang ada Alkitab, baru saya suruh beta buka Alkitab nih, tunggu dulu, sabar. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau rapi. Oke, pertanyaannya. Siapa di situ hambamu? Siapa di situ yang diarahkan kepadamu? Jelaskan. Aduh, beta saya tahu. Saya jelaskan sudah.
Dikatakan di sana, Kisah Para Rasul 4:27, sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus. Siapa di situ hamba? Jawab, Fiat. Oke. Berbicara kalau memang Yesus adalah hamba, ayat 28 dikatakan bahwa sejak semula itu Yesus punya kuasa dan kehendak. Coba jawab. Kalau Yesus sejak semula punya kuasa dan kehendak, apakah dia hamba? Kan yang inilah kau Jawab contoh Oten dulu. yang suka bertakia. Kenapa kau jadi Oten tuh bertakia? Jawab jujur-jujur saja, kenapa? Artinya bahwa Ose yang bisa jawab ayat 28. Ose hanya berfokus Kenapa pada yang bisa jawab? Terus kenapa saya sudah jawab? Saya baca ayat Untuk 28. melaksanakan, dengar. Kata baca ayat untuk 28 itu berarti dulu. sebab akibat. Kau diam dulu. Sabar. Kata Saya ayat jawab. yang ke-28. Baca ayat 28 dulu. Jangan begitu. Ini saya mau jawab, saya mau 28 dulu. jawab. Turunkan baca aja nih loading. Bicara banyak. Kata untuk pada ayat yang ke-28 itu adalah kata untuk, itu kan kata sebab akibat. Penyebabnya apa, akibatnya apa? Ya, sebabnya itu apa? Dikatakan bahwa Yesus itu hambamu yang kudus, yang engkau urapi untuk, nah ini akibatnya nih, melaksanakan. Nah, jadi Yesus itu bisa melaksanakan karena dia diurapi oleh Bapa. Betul nggak? Fiat. Terus Bang di Lodin, sini yang betul nggak? sejak Betul. semula. Atau memang kau telah mengerti kata sebab akibat. Kau telah paham dengan narasi sebab Maksudkan dengan akibat. ditentukan sejak Kau semula. turun Oke, sudah. saya jawab dulu. Saya capek bicara dengan Oten yang suka bertakia. Nah, berarti saya ini tipu-tipu. Kalau saya itu oke. Beta turun kakak Nyong, kakak. Iya, kau. Halo, salam Raid yang orang Salam. pintar. Ya, Bukan orang udah pintar. tahu profil saya? Udah kenal profil saya? Raid, Iya, kenapa Bang? hai. Dah, Iya. saya suka kau, memang orang cerdas, saya lihat IQ-mu memang tinggi ya. Sebentar, Bang Dari Erik nih, jangan sok narasi-narasimu, kenal. Bang Erik dari bahasa-bahasamu, mana? ya. Erik, satu-satu Erik ya. Ya. Silakan sama Bang Rait ya. Erik, Ya, oke. kita tahu kau orang baik. Saya mau berteman sama kau ya. Silakan Erik duluan. Oke. Erik duluan baru ganti Bang Rait. Bang duluan. Silakan Erik. Oke, saya tanya dulu, keberadaan Allah itu di mana? Itu roh. Tentu Allah itu berada di dalam, kalau orang Islam bilang di arsinya, ya. Arsi itu bukan berbicara Arsi tempat, itu apa? tetapi Arsi itu berbicara apa, Pak? tentang kemuliaan. Majesty, Erik, majesty. Oke. Apa Allah On cam ada kau, on punya cam kau, tempat? on cam dulu kau, on cam kau. Allah Jangan ada jadi nggak? penghujat. On cam dulu Nggak. kau. Ya kalau Saya on cam kau bertanya turun aja aja. kau, nanti ujung-ujung kau menghujat nggak usah. Rai, Oke, baik. yang sok pintar, ya saya udah kenal. Ya, Iya. turunkan saja. Kalau kau nggak mau on cam, kalau hanya debat-debat kusir, aku capek. Ya. Ya, saya nggak mau buang-buang tenaga buat orang-orang yang berdiskusi hanya untuk bertakia. Nah, Apa silakan susahnya si Mayer. kalian itu mengakui gitu loh. Tuh, tuh. Karena Alkitab sendiri yang Silakan. mengatakan gitu loh. Kalau kau justru Ya, mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya Tuhan dalam artian ketaatan, hapus aja itu ayat Bapa lebih besar dalam kitab Yohanes itu. Yesus sendiri yang mengatakan Bapa lebih besar. Itu yang pertama. Kalau Lalu Mayer- bagaimana posisi kalau- Tuhan dan Tuhannya gitu? Ya tentu secara Kristen, saya Kristen, secara ontologis ya, secara ousia ya, bukan tripersonai, mereka adalah satu kesatuan. Bukan satu kesatuan, lebih tepatnya mereka adalah satu, bukan kata mereka juga, kata Elohim di sana dalam bahasa Ibrani dalam kitab Kejadian, Elohim menciptakan, kata menciptakan itu menggunakan kata bara. Bara itu berbicara kata kerja singular. Jadi yang mengerjakan adalah satu.
Tetapi kan itu kita harus saling terima, itu udah dalam ranah dogma. Dalam ranah dogma itu udah nggak bisa ganggu gugat. Demikian juga dengan teman-temanku yang Islam. Nah permasalahannya kan yang lagi viral nih, Yesus punya Tuhan. Salahkah narasi ini? Tentu tidak jika ada penjelasannya. Ketika Yesus Kristus, nah itu yang salah kau bilang punya Tuhan. Tapi ketika Yesus punya Tuhan, Yesus sebagai manusia tentunya dijelaskan di sini. Tentu ada bentuk ketaatan kepada Bapa. Bukankah Yesus mengatakan, anak punya kehendak, Bapa punya kehendak. Tetapi kehendak anak berbicara dan berdoa Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Artinya apa? Dia ada ketaatan. Kepada siapa? Kepada Bapaknya atau Tuhannya. Kata Tuhan itu definisinya dalam konteks orang Yahudi bukan seperti yang pada umum sekarang. Itu bisa juga diartikan adalah ketundukan dan ketaatan kita kepada sesuatu objek. Berarti kita sudah menuhankan, termasuk Yesus yang taat kepada Bapaknya. Berarti dia punya Tuhan. Ya tentulah secara manusiawinya dia tentu ketaatan kepada siapa? Tentu ketaatan kepada Bapa di dalam ontologisnya. Silakan. Nah, Bang silakan Mayer. bagaimana Mayer? Mayer. Jadi Yesus punya Tuhan, bagaimana? Jangan kau bilang Yesus punya Tuhan, habis Yesus Tuhan lagi. Habis Yesus punya Tuhan, habis dua Tuhan lagi. Kalau Mayer ini Tuhan punya Tuhan. Kalau Mayer ini Tuhan punya Tuhan. Silakan. Sebelum Bang Edis berbicara tentang masalah Yesus punya Tuhan, Saya tahu. aku berulang-ulang kali bilang ke Bang Betul. Loding, Tuhannya Yesus memberkati kalian. Hanya kau dibully itu kan? Kau dibully. Artinya saya itu bukan ikut-ikut Edis gitu loh. Iya betul. Sebelum Edis viral itu saya sudah bilang, Tuhannya Yesus memberkatimu. Artinya apa? Bapa yang tak terhampir itu, Tuhan yang tidak berwujud itu, kita kenal itu melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Firman yang menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Yesus. Sebab itu kita mengenal Bapa. Dalam kitab Yohanes dikatakan, ya, kalau kau tidak menerima saya sebagai anak Allah, Tuhan bilang seperti itu, terimalah pekerjaan-pekerjaan yang bukan berasal daripadaku, tetapi berasal dari Sang Bapa. Apa susahnya kalian menerima tentang konsep Tritunggal yang seperti itu? Susah kalian ini, orang-orang oten-oten ini. Kalau Mayer, bagaimana Mayer? Assalamualaikum, Ayang Gembala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Teman-teman Kristen selamat malam. Lanjut. Ya silakan Mayer. Ya, bagaimana tanggapan Anda tentang narasi si Sirait? Silakan. Sirait, silakan. Iya, setuju juga sama Bang Edis juga. Berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Iya kan? Ya berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kan dia diberikan kuasa. Nah, kuasa lagi nih ini. Begini Bang Loding begini. Bukan berarti dia itu kan dia datang ke dunia ini dia diberikan kuasa. Kalau dia tidak diberikan kuasa, berarti tidak ada mujizat di dunia yang dia buat. Tapi karena dia melakukan apa yang diperintahkan Allah, makanya dia juga diberikan hak penuh untuk datang ke dunia ini. Jadi di dalamnya kita mengenal Bapa di surga, berarti juga mengenal Yesus. Jadi seperti Silakan. Kasih pencerahan dia, Sirait. Begini teman-teman ya, khususnya yang Kristen, ingat ya, kata Bapa yang dipakai ya, kata Bapa Father yang dipakai dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Yunaninya itu apa ya? Peter kalau nggak salah ya, Pater ya sama aja. Contoh dalam Lukas 15 ayat yang ke-18, mulut Yesus mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Kata Bapakku di sana itu berarti ada berbicara tentang subjek yang bersumber. Dia bersumber
dari Bapa. Termasuk kita ketika kita mengatakan bahwa ya Aba ya Bapa, kita mengatakan diri kita kepada Yesus seperti itu, Yesus ya Aba ya Bapa. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak akan bisa sanggup mengatakan kepada Allah Bapa itu dengan sebutan yang sama, Bapakku. Nggak bisa. Karena kita beriman kepada Yesus, makanya kita bisa manggil Bapa yang tak terhampir itu sebagai Bapa. Tak terhampir. Ya kita sambut Kalian dulu. begini Sinaga. loh. Sinaga. Ya, silakan. Ya, halo. Ya Islam Kristen. Islam. Oh Islam. Ya. Ada yang mau disampaikan? Yang jelasnya kalau mau ku sampaikan, yang jelasnya kalau udah Yesus Kristus itu jelas anak Allah katanya ya kan. Anak Allah. Tapi anak Allah berarti kan punya Tuhan. Itu aja. Dari mana dia kalau memang lahir dari mana dia kalau memang nggak ada Allahnya? Sedangkan yang kita bilang ini pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa dia menciptakan rupanya? Apa Tuhan Yesus ini? Bukan Tuhan Yesus ini menciptakan langit dan bumi. Allah, Tuhannya, Tuhan Yesus. Allah ya, bukan Allah ya. Ya. Allah. Bukan Allah. Oke Pak Sinaga tahan dulu. Silakan Mayer, mau tanggapi apa Mayer? Silakan. Izin bentar. Kalau Mayer ini kan dia begini. Papi Gembala mau naik tadi. Papi, kasih mana? permintaan lagi. Tadi turun langsung. Makasih Pak Kalau Sinaga Mayer ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau Mayer ini Tuhan punya Tuhan. Gitu. Mayer. Silakan Mayer. Jadi Yesus itu awalnya bukan Tuhan, tetapi diberikan kuasa langsung jadi Tuhan. Nah itu pemahaman si Mayer. Bagaimana itu, Sirait? Tolong cerdaskan, kalau tidak saya sadatkan mereka semua ini. Kau diam host. Jadi begini teman-teman, kalian ini kan ada orang-orang Indonesia yang tidak paham, jujur aja tidak semua paham tentang konsep keyahudian. Yang pertama, termasuk saya mungkin, karena juga saya belajar ya sama dengan teman-teman. Penggunaan kata Bapa dalam konteks Yahudi itu berbicara tentang hubungan dan relasi yang begitu dekat. Ya, sering sekali kata Bapa dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Nah, kata Bapa juga itu berbicara tentang keturunan spiritual. Makanya dikatakan bangsa Israel itu sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Apakah Allah beranak? Ya tentu tidak. Tetapi bersumber. Kata Bapa itu berarti bersumber. Bapa itu adalah sumber. Ya, jadi kata sumber, kata Bapa pun kalian harus paham dulu di situ. Nah, kalau kalian sudah paham dengan kata konsep Bapa dalam konteks orang Yahudi, baru kalian bisa memahami yang namanya Tritunggal. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau Yesus Tuhan, iya. Jesus Lord and Jesus God. Kenapa kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan? Iya, karena dia adalah penyataan dari firman yang menjadi manusia, penyataan Allah, penyataan Sang Pencipta itu, yang tak terhampiri itu datang kepada sesuatu yang diciptakannya. Sebagai apa? Sebagai penebusan dan orang yang sudah dinubuatkan, Mesias yang sudah dinanti-nantikan. Apa omong kau bro? Ya kalian nggak akan ngerti. Makanya saya bilang karena kalian tuh nggak paham tentang konsep Bapa, konsep Allah, Tuhan Allah, gitu loh. Kata Tuhan itu definisinya apa Ya, sih buat gantian kalian? dulu, gantian. Itu loh. Ya terserah lah. Mungkin Tapi Pak ya, itu Mayer dari mau saya. nanggapin tuh dari tadi. Silakan Bang Mayer. Lanjut, Bang Mayer. Enggak lah. Lanjut dulu dari Arsiko yang kalau mau menanggapi. Bagaimana Mayer? Gimana? Kau sudah akui kalau Yesus punya Tuhan dan Yesus bukan Tuhan? Atau ada dua Tuhan? Oh jujur sudah.
Asyhadu. Kau bicara, pendeta muda di sebelah itu. Kau tanya, kalau kau tidak paham, kau tanya dia pendeta muda di sebelah itu. Tadi siang kan saya sudah bilang. Kau bilang apa? Tadi siang kan kita sudah bahas itu. Kenapa mau dibahas lagi? Bukan, tadi siang kau bilang kan Yesus diberikan kuasa toh? Benar tidak? Iya, memang diberikan kuasa toh. Nah, Sebentar, dia diberikan sebentar, kuasa ya. menjadi Tuhan atau menjadi utusan Tuhan. Coba kau terapi dia sedikit. Kawan saya baik. Menurut Dulos Yesus Tuhan, pencipta apa? Gimana tadi? Apa sih dia bilang tadi? Dulos Yesus itu ciptaan atau pencipta. Saya bukan Unitarian, bro. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14 ya, ini adalah berbicara tentang ontologis, kekekalan yang tidak terbatas oleh waktu dan materi. Dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin di sini diarahkan kepada Yesus. Yesus itu amin. Amin itu artinya apa? Sesuatu yang pasti, iya dan amin, yang menggenapi. Ya siapa? Yesus. Firman dari Yesus. Dan Yesus siapa? Yesus adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kata permulaan di sana bukan Yesus, bukan ciptaan, permulaan atau ide. Jadi sebelum Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan dalam kemahatauannya itu sudah tahu bahwa manusia bakal jatuh dalam dosa. Tetapi karena Tuhan di dalam kemahatauannya bakal tahu ciptaannya jatuh dalam dosa, dia sudah menyediakan keselamatan itu. Siapa? Ya firman tadi, wisdomnya Allah. Firman itu wisdomnya Allah, ya. Jadi firman itu sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa, dan tugas firman itu sudah jelas dalam Wahyu 3:14. Permulaan dari segala ciptaan Allah. Tapi bukan berarti dia pencipta. Jadi narasinya bukan seperti itu dalam bahasa aslinya. Kata permulaan dari ciptaan itu bukan ciptaan dia, ya. Tetapi adalah bagian daripada hati Tuhan, firman. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, berfirmanlah Allah, maka bumi jadi. Berfirmanlah Allah, maka matahari jadi. Berfirmanlah, cakrawala jadi. Berfirmanlah, jadi. Nah, ketika menciptakan manusia, Allah tidak mengatakan berfirmanlah. Tuhan nggak bilang seperti itu. Tapi ngomong apa? Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan. Nah, tahu nggak teman-teman? Ada perbedaan. Dari kitab Kejadian saja sebenarnya sudah sangat menjelaskan bagaimana plural of majesty, ya, kebesaran dalam kemuliaan. Kata besar itu tidak bisa dibatasi dengan angka nominal, kata Esa. Namanya besar itu ya besar itu tidak dinominalkan gitu loh. Jadi Tuhan itu bukan nominal. Dulos, Ya, teman-teman. udah potong izin. Singkat aja itu tadi pertanyaannya. Ya udah, Jadi Yesus itu maksudnya- ciptaan atau pencipta, kan gitu. Kan sudah aku jawab. Wahyu 3:14. Ini adalah jawaban yang saya berikan ini, Iya, yang berarti gembala. ciptaan atau pencipta. Dengar dulu, Ciptaan atau bukan pencipta? seperti itu dalam diskusi teologi. Saya ini orang teologi, bukan apologet. Ada. Ya nggak apa-apa kalau ayang bunda ayang gembala mau mendapatkan jawaban sesuai dengan hati Anda, ya silakan. Sabar dulu sabar. Gitu. Begini poinnya, begini, sabar. Di sini kan kamu sudah mengakui kalau Yesus itu punya Tuhan. Nah, kita sambut dulu. Saya punya tamu 2 orang. Putra. Selamat malam. Putra. Iya, selamat malam, Pak. Oke. Pak Mare. Kalian nggak akan paham teologi saudara-saudara. Oke, siap. Pak Mare mute dulu. Ya, mute dulu. Nah, bagaimana Putra Sil? Kau sepakat tidak sama Pak Pendeta Muda Dulos ini kalau Yesus punya Tuhan? Dia mengatakan hal yang seperti satu Tuhan gitu. Yesus punya Tuhan, memang benar ya. Seperti Rasul Petrus, Paulus, Muhammad, mereka percaya kepada Yesus. Sebab jalan kebenaran dan hidup kan melalui Yesus Kristus toh, saudara Loding. Jadi keselamatan ini
sesuai kisah nyata, Bang Oding. Kisah nyata. Orang gila padahal dia ini lalugo itu. Ya silakan Pak Mare. Pak Mare sepakat kalau Yesus punya Tuhan. Ah, udah ku jawab itu kemarin, dulu kau tanya. Lain kayak judulnya. Iya. Sepakat. Ya, dalam hal penciptaan ya. Ya, oke. Berarti sini tiga-tiga sudah sepakat kalau Yesus punya Tuhan ya. Jadi luar biasa. Siapa yang duluan nih? Asyhadu. Ya, dulu harus bimbing mereka dulu. Sudahlah Kristen saja. Begini ya, saya itu nggak mungkin asyhadu, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini orang teologi. Jadi saya itu bisa menjawab kalian itu dengan teologi. Kalian mau bilang takiyah kah, apakah nggak apa-apa. Nah, sabar. Intinya saya bilang, saya punya iman. Tuhan saya itu tidak masuk akal. Kan sudah saya bilang. Oke, Kenapa sabar. saya tidak masuk akal? Karena Tuhan saya itu irasional. Tahu irasional sabar. nggak? Tuhan saya Ya, itu sabar, tidak sabar. dibatasi akal manusia. Sabar, jangan kau banyak. Ini ada saya punya kawan juga pendeta muda, sama-sama kalian pendeta. Rudi, Apalagi. Rudi, Judi, Rudi monitor, Rudi. Ini banyak ini dapat pencerahan, alhamdulillah. Semua sudah tidak mengakui Yesus Tuhan, luar biasa ini. Kamu dia Salah takut sama kau dulu. Salah kau. Jadi begini teman-teman, saya kasih tahu sama kalian ya, poin dan goal orientasi dari kekristenan adalah memanifestasikan iman. Paham nggak sampai sini? Atau kalian nggak tahu maksud dari manifestasi iman? Kalau kalian nggak tahu manifestasi iman, sudahlah, nggak usah diskusi tentang Tuhan, karena kalian nggak sampai di situ. Itu yang pertama. Ya, kalau di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, bagi Tuhan yang tersembunyi dan bagi manusia adalah sesuatu yang sudah dinyatakan. Nah, kalau kalian kan beda. Kalau kalian mau mendapat jawaban sesuai dengan jawaban yang Anda sudah sediakan, itu namanya bukan pertanyaan, tapi Ini kalian siapa nih? Saya? Semua. Saya juga berarti. Ya. Sudah. Kalau saya juga berarti saya naik ke atas sudah kalau begitu. Saya pikir oten padahal saya juga kena itu, aduh. Iya. Gimana? Coba. Bayar ketawa Maya. Coba gimana coba. Paham ya teman-teman ya. Suka-suka kalau oten. Gini loh teman-teman. Kalian tuh paham teologi nggak sih? Iya kan? Ada yang namanya, kalau kalian bilang kan kalau dari Muslim itu tafsiran. Oh, tafsirannya ini menjelaskan seperti ini, dalam hadis itu ada tafsirannya. Nah, kalau kita terjemahan LAI, misalnya yang kita imani terjemahan LAI ya, kan kalau misalkan di mana ada kata Allah, bahasa asli. Di mana ada kata Allah? Itu bukan diskusi namanya. Ya, kata Allah dalam kekristenan itu bukan proper name. Itu bukan proper name. Tetapi itu generic name. Theos itu generic name. Ya, Tuhan itu generic name, gelar. Bukan proper name. Itulah perbedaan saya dengan teman-temanku yang Muslim. Bagaimana mungkin sesuatu yang berbeda dipaksa untuk satu pemahamannya? Nggak bisa. Wih, mati kau mati kau dihajar sama pendeta muda ini. Untung dia datang, habis kau ini. Habis kau ini. Dia baru pulang ini. Dia ini orang Ambon baru pulang dari Golgota, pergi ambil kayu bakar. Malam Kristo. Sabar, masih melayang-layang rohnya. Biar Kristo hajar si dia ini, biar Bunda. Kita mau lihat di mana dia punya kemampuan sama Kristo ini. Iya. Ya, silakan. Habis dia lama menghilang. Ini bukan cuma ilmu yang panjang, coba dia open game, rambut pun panjang ini. Masih melayang-layang dia, lupa bawa rokok. Tapi izin sambil nunggu Kristo, Bunda mau nanya nih sama si Dulos. Emang dulu sekolah teologi ya? Lulusan teologi ya? Ya. Oh, STT. STT dari mana lulusannya? Oh, itu rahasia lah, ada-ada aja mau sebut-sebut di sini. Jadi kalau boleh tahu ya, teologi itu ilmu apa artinya? Dicari sendiri lah. Masa kayak gitu-gitu aja? Kan nanya, masa orang nanya nggak dijawab? Iya. Kata sekolah teologi ini kan anak diskusi, Bunda nanya dijawab lah. Teologi Apa? itu apa? Ilmu apa?
Biar yang lain Cari nggak lah. tahu jadi tahu kan gitu. Ya apa? Jawablah. Itu pertanyaan retoris. Kok retoris? Kau bilang kalau kau memaparkan Bibelmu tuh dengan ilmu teologi. Gini loh, Wajar kalau Bunda teman-teman. nanya teologi itu apa? Ketika Ilmu ada apa? FKIP biologi misalnya dalam Universitas Negeri FKIP biologi, berarti belajar apa Bunda? Bunda Ayang Gembala. Ayo. Iya makanya saya nanya kalian ilmu teologi itu apa artinya? Ya studi tentang Tuhan. Hah? Nggak usah jawab. Ah, udah kan tinggal dijawab gitu. Astaga. Tinggal Ya gini loh. dijawab aja. Kenapa saya bilang itu pertanyaan retoris? Misalkan karena begini nih, STM. STM itu apa? Sekolah Tinggi Mekanik misalnya menengah, ya kan? Atau apa gitu. Hal-hal yang Ya umum, tinggal dijawab, pengetahuan emang umum. susahnya apa sih? Dia nggak usah jawab lah. Sekolah Cari sendiri, ketuhanan, jawab. ilmu tentang mempelajari ketuhanan. Oke lanjut Ya, sabar. host. Sabar Pak Angki. Pak Angki ini Islam kah Kristen ini? Beta Kristen mau apa? Ini kayaknya ini orang-orang yang punya beban hidup banyak ini, naik kelas mengamuk. Begini Pak Angki. Kamu nggak bodoh loading. Aduh. Sabar Pak Angki ya. Saya minta OC sabar ya. Saya minta OC sabar. Itu saya minta saja OC sabar. Semakin OC menghujat, semakin OC tunjukkan bahwa Kristen itu memang ajaran biadab. Oh bodoh, Ya. goblok. Ini silakan Pak Pendeta Muda. Bagaimana Kristen seperti ini? Silakan. Begini Bang Angki, Tuhan bilang dalam kitab Efesus, hendaklah kita menggunakan perkataan yang berkata membangun, perkataan positif. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke. Sudah, Pak Pendeta Doni tolong mengejek. Begini Bang Angki, iya Kata itu, kata begini. itu. Memang itulah kuk yang harus kita tanggung. Bilang tadi tolong mengejek. Begini, apakah dengan Anda membalas itu membuat Tuhan senang? Bukan, Bang Angki. bukan, Bu. Ini memang betul. Ajak kita ajar gitu betul. Iyo. Betul. Saya mengerti. Semua dong ini tolong mengejek. Iyo biar sudah toh, itu kan Oke, pilihan. sabar dulu, sabar. Kita satukan dulu, sabar. Pak Angki, di sini Pak Pendeta Muda ini yang sudah penginjilan sampai internasional mengatakan Yesus punya Tuhan. Anda sepakat tidak? Tuhan, Anda sepakat tidak? Itu Yesus sebagai manusia punya Tuhan, tahu tidak? Nah, silakan. Sebagai manusia, di mana? Oke, sabar Pak Pendeta ya. Saya sama Angki. Di mana Yesus sebagai Tuhan diceritakan dalam Bible? Macet. Kau bilang itu Yesus sebagai manusia. Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Matius 11:25, Matius 12:15, Yohanes 3:57, Yohanes 5:37, Yohanes 11:42, Yesus baca utusan satu ayat Tuhan. tuh. Baca satu ayat itu mesti baca semuanya. Kau punya Bible itu, Jangan saya kau sudah baca main dari satu bayi ayat. laki sampai orang pung laki, tidak ada Yesus Tuhan. Yang kau tipu sini. Kau tanya Dia Meyer memang nih. tidak karena Yesus Tuhan. Dia memang Yesus Yesus itu bukan Allah. Tuhan. Sabar. Dia Allah. Dia Allah lagi. Dia Allah. Bukan Silakan. Allah, ya. Dia Allah bukan Allah. Dia Allah katanya. Yesus katanya Allah. Dia Allah, Bagaimana bukan Pak Allah, Pendeta? toh. Ini penyesatan ini. Oke. Dengar dulu Pak Pendeta Ada- Muda ini. Dengar Benar, dulu. makanya Yesus begini. itu setara dengan Allah. Kata Allah itu bukan nama, sekali lagi itu bukan proper name di dalam kekristenan. Kalau di dalam Muslim, kalau di Islam, Allah itu adalah nama Tuhan. Itu saja sudah berbeda, itu yang pertama. Mampus kau. Beda lah. Lalu yang kedua, Dong ini kan Allah Arab. ya biar sudah Bang Angki, ini biar kita edukasi buat Bang Angki dengan atau misalkan mereka mau Iya, dengar betul. gitu kan, kalau Semua orang Arab datang bantu orangnya Sumatera sana tuh. biar sudah toh. Ini- Sabar ini- Bang Angki, sabar. Ini. Bang Orang Angki. orang ada pada datang bantu Indonesia, Sumatera sana pada datang bantu Aceh. Sudah tenang. Coba kasih tenang. Biasa begini itu uang belanja kurang. Biasa begini. Ya saya tahu. Jangan, Meyer, kau jangan ketawa. Dia ini juga orang Papua ini, Meyer. Roh Dia juga Kudusnya orang Papua. kasih tenang. Yang bantu orang Muslim itu orang Kristen semua atau Bang tidak? Angki, dengar. Ketika Bang Angki juga menggunakan Memang orang kosakata, Arab, orang Arab pada kasih bantuan ke Indonesia. dengar Bang Angki sen boleh Minta begitu. bantuan dari Amerika sana kok. Begini, Bang Angki sudah kedagingan. Di dalam Miss, kitab kau mute dulu, Galatia, Miss. pasal 5, Noise. dengar. Kau goblok loading. Semua goblok semua habis. Ih, semua goblok. Ih, Pak Bang Pendeta goblok. Ya Allah. Saya tidak bisa kalau bilang Pak Pendeta juga goblok. Dia
Dia bilang semua goblok. Bisa kalau saya enggak bisa ini. Oh saya, kamu yang goblok bukan Pak Pendeta. Kamu yang goblok. Oh, semua Bang goblok Angki, kecuali Bang Pak Angki. Pendeta jadi pilih-pilih Bang Angki, kasih. benar. Ketika Bang Angki meladeni Memang orang Arab datang kawan-kawan, bantu orang Indonesia. Yang bandi, yang itu adalah musibah. Orang Arab datang bantu orang Indonesia. Baik kau. Mayor, bagaimana tumpung kakak satu dia sudah ngamuk-ngamuk ini, mungkin dia punya mobil kau sudah tarik kah? Ya iyalah, saya ngamuk. Pak Pendeta, sorry Pak Pendeta, jangan marah. Beta minta maaf Pak Pendeta. I'm sorry. Kamu ini terlalu bikin premi-premi yang tidak masuk akal semua. Sabar, Pak Pendeta. sudah, Bang. Saya mau tanya sama Pak Pendeta jujur, Diskusi Pak yang baik Pendeta. lah, Apakah? diskusi yang baik. Iya betul Bang Mayor. Bang Mayor ingatkan dulu Bang Mayor. Oh ingatkan dulu. Mungkin sama-sama. Silakan. Kamu tinggal cuma bela-bela Arab, bela-bela. Soalnya dukung Pak bangsa. Angki ini Bang Mayor, Pak Angki ini dia kalau marah itu dia suka kasih rubuh orang punya pohon kelapa itu. Jadi coba kau kasih tenang dulu Mayor. Kau kasih tenang dia dulu. Sabar Ah, Om. tenang buat apa? Saya bicara betul kong. Iya makanya ngana badiam dulu, pelan-pelan dulu. Angki pelan-pelan ya. Begini Bagaimana Angki. dia? Kamu Begini, orang begini. itu Ngana, Angki ngana Begini, dengar Bang dulu Angki. Angki. orang Arab, Bang Angki, orang Arab iya, datang Jo. belain kamu orang. Angki, di Orang Arab datang. di mute dulu Pak Angki, di mute dulu gantian ngomongnya. Orang Arab datang bantu Satu-satu kamu orang. Pak Angki ngomongnya gantian, di mute dulu ya. Ah, tidak usah Ibu. Saya tidak mau dengar kamu punya Aduh. bicara lagi. Kadang-kadang terlalu banyak. Kalian terlalu kerangan terlalu banyak. Bapak Pendeta, I'm sorry. Terima kasih Bapak Pendeta. Yang mana? Parkun lah Pak, parkun, Mute. mute. Ya mute lah. Jadi begini Pak Pendeta, saya ini terkadang melihat kelakuan Angki begini, saya teringat waktu Yesus ngamuk di Bait Allah itu. Apakah Bang Angki ini salah satu utusan Yesus? Mer, kau jangan ketawa Mer. Ini katong punya orang juga Itu satu beda rasa saya, tidak Bang dari Loding. timur juga. Yesus ngamuk di Bait Allah itu beda Bang Loding sama saya. Oh berarti Tuhan ngamuk. Itu ngamuknya seperti apa? Dia kasih hancur orang pun barang-barang itu, Yesus kasih Satpol PP itu. Itu preminya beda Bung Loding. Kau salah ngerti. Makanya kau Kau jangan baca marah-marah. kamu Kau kenapa baca itu marah-marah? sampai Kau habis suka ayat sekali dulu, cari baru musuh. bisa Kau punya musuh mengerti sudah itu. banyak, jangan terlalu tambah-tambah Isi musuh. Alkitab. Dengar dulu. Kamu Makanya baca di habis sini satu ayat dulu, satu ayat itu Oke, baru kau kamu dengar bisa baik-baik. Tahu isi Alkitab. Kau dengar baik-baik. Kau dengar saya baik-baik. Makanya di sinilah saya tidak paham Alkitab menurut kau. Makanya saya undang Pak Pendeta Muda ini biar memberikan pencerahan. Ternyata pemahaman Pak Pendeta Muda ini seperti tema saya bahwa Yesus punya Tuhan. Kan tidak ada permasalahan kita di sini. Tiba-tiba kau naik, kau marah saya. Iya marah karena kau framing juga salah. Nah, di mana saya punya framing sama kau? Coba. Di mana saya punya Bang framing? Angki, Bang Yesus Angki. punya Tuhan. Ya memang Bang Yesus Angki. punya Tuhan. Bang Ya Angki, sudah, Bang kalau Angki. Yesus punya Tuhan selesai. Asyhadu. Abang tuh Bang Angki begini. Bang Angki, dengar ya. Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, kalau ada yang mencaci maki kita atau memframing kita, Tuhan bilang apa? Doakan toh. Ya, kita doakan saja Bang Lodi. Iya betul iya. Iyo. Sebagai manusia tuh, Pak Begini, Pendeta. Bang Angki Sebagai dengar ya. manusia kan ada Begini, tidak ada kesabarannya tuh, jadi saya tahu iya saya tahu itu, betul. Pak. Karena kita manusia memang ada keterbatasan Ya. emosi. Kita manusia memang. Tetapi Ya. dalam kitab Amsal dikatakan, ketika kita mendoakan mereka yang sudah mungkin membuat kita sakit hati, Tuhan bilang apa dalam Alkitab? Dikatakan bahwa engkau sudah menaruh murka Allah atas Iya mereka. betul. Iya betul. Jadi betul. itu urusan Betul, Tuhan, betul. bukan Siap, urusan siap. kita. Siap. Itu Angki. Jadi Angki boleh apa Amin, boleh amin, amin. boleh Kanda Loading minta maaf sama Dinda Angki boleh? Mei, aku ketawa. Minta maaf Pak Pendeta semua dong. Beta saudara-saudara ini kan selalu hina-hina kita punya agama, tapi mereka punya agama orang Arab tidak pernah datang bantu Indonesia kong. Kau berharap orang Ya, saya Arab malah bantu sampai kau datang ke saya. Saya juga punya hidung sama seperti orang Arab nih. Kau mau minta bantu apa? Rokok. Bilang sudah. Memang mereka Kok ini orang Arab bagaimana, datang sumbang Begini, sumbang Angki, dana untuk Angki. orang Begini, Angki. musibah di kamu
Dengar, kita dengar. punya saudara di Medan sama Aceh. Dengar Angki. Oke, Angki kau dengar dulu baik-baik Angki ya. Kau dengar baik-baik dulu. Habis itu baru. Tidak, saya tidak mau dengar. Kamu terlalu premi terlalu banyak. Tidak usah dengar. Saya punya salah di mana? Kau bilang biar saya minta maaf sama kau sekarang. Cepat. Apa? Saya punya salah di mana? Salah banyak. Selalu bikin tema begini. Sekarang tema saya tidak ini benar bagus. apa salah? Lebih bagus kalian bahas kalian punya agama saja. Baik, saya tanya. Nah, itu yang Tema bagus. saya ini, oke, saya mau hapus. Tema saya ini benar atau salah? Itu dulu. Benar, Yesus sebagai manusia itu benar dia punya Tuhan. Nah, Yesus sebagai manusia dia punya Tuhan. Berarti Ya. Yesus sebagai Tuhan dia punya manusia. Maksud? Oke, Bang Loding, bolehkah saya minta waktu 1 menit? Saya 1 menit boleh? Silakan, Ya? 1 menit, ya. Silakan. Bang Angki, apa yang dikatakan firman Tuhan adalah iya dan amin, amin. Amin gebah Bang Angki. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu adalah iya dan amin. Ketika Tuhan berkata kita doakan mereka, tentu bara murka Allah akan ada atas mereka. Yang pertama, yang kedua, kecuali kalau mereka bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus kita dari dosa, kasih Allah akan memilih mereka. Jadi kita doakan saja Bang Angki, boleh ya? Amin. Tapi Bapen dan satu saat mereka akan ngaku Yesus semuanya pasti. Itu firman Tuhan, iya dan amin. Semua kaki akan bertekuk lutut. Dan akan mereka bertunduk pada Tuhan Yesus. Ya, oke. Ya. Bang Loding, saya mau beli makan dulu ya. Boleh ya? Siap. Boleh, Tapi boleh, saya boleh. berdoa nggak nyampe 1 menit ya. Saya boleh berdoa buat kita semua, boleh ya? Buat Boleh, Bang Angki silakan. juga ya. Amin. Oke. Ya, sabar. Oke. Ya, silakan. Mari